Pengertian manusia purba. Manusia purba, prehistoric people, adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba diyakini telah mendiami bumi sekitar 4 juta tahun lalu. Namun, para ahli sejarah meyakini bahwa jenis manusia pertama telah ada di muka bumi ini sekitar 2 juta tahun lalu. Karena lamanya waktu, sisa-sisa manusia purba sudah membatu atau berubah menjadi fosil. Oleh karena itu, manusia purba juga sering disebut manusia fosil. Jenis-jenis manusia purba. Pertama, Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh G.H.R. von Koenig-Walz pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Dalam fosil bertubuh besar ini ditemukan gigi, rahang, dan tengkorak. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus yaitu rahang yang tegap dengan geraham yang besar, tulang pipi tebal, kening yang menjolok ke depan dengan tonjolan belakang kepala yang tajam, tidak memiliki tulang dagu, dan otot-otot tengkuk kuat. Yang kedua, Pithecanthropus mojocertensis. Fosil manusia selanjutnya yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus mojocertensis. Dari semua fosil yang ditemukan, para ahli beranggapan jenis Pithecanthropus mojocertensis merupakan yang paling tua. Pithecanthropus mojocertensis ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur oleh Wensgerits dan G.H.R. von Koenig-Walz pada tahun 1936. Diketahui, Pithecanthropus hidup di masa Pleistocene awal, tengah, dan akhir. Fosil mereka banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ciri-ciri Pithecanthropus mojocertensis yaitu berbadan tegap, tinggi badan 165 sampai 180 cm, alat pengunyah yang kuat, tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis. Isi tengkorak diperkirakan antara 750 sampai 1300 cc. Belum memiliki tulang dagu dan terdapat tulang yang menonjol di belakang kepala. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan di Lembah Bengawan Solo, Desa Trinil, Jawa Tengah oleh Eugen Dubois tahun 1891. Nama Pithecanthropus erectus memiliki arti manusia kera yang berjalan tegak lurus dan dipandangi sebagai spesies awal manusia yang hidup sekarang. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus yaitu bentuk tubuh lebih kecil dari Pithecanthropus mojocertensis, tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm, volume otak berkisar 750 sampai 900 cc, rahangnya menonjol ke depan, terdapat tonjolan kening di dahi, tidak memiliki dagu dan hidung lebar dan leher tegap. Yang keempat, Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh G.H.R. von Koenig-Walz, Terher, dan Oppenor di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Nama yang dipilih memiliki arti manusia kera dari Solo. Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis yaitu tengkorak lonjong, tebal dan padat, dan memiliki rongga mata yang sangat panjang. Yang kelima, Homo wajakensis. Homo wakajenis ditemukan di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur oleh Van Rechtheden pada tahun 1889. Penemuan manusia purba ini menjadi yang pertama di Asia. Ciri-ciri Homo wajakensis memiliki volume otak sekitar 1630 cc, memiliki tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kening. Mukanya datar dan lebar, rahang tergolong padat dan memiliki gigi yang besar. Tinggi tubuhnya sekitar 173 cm. Yang keenam, Homo floresiensis. Fosil ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Penemuan Homo floresiensis sempat menjadi perbincangan karena para ahli menilainya sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Homo floresiensis tinggi badan bisa mencapai 1 meter, bentuk dahi sempit dan tidak menonjol, tengkorak kepala kecil, tulang rahang yang menonjol. Yang ketujuh, Homo soloensis. Homo soloensis ditemukan oleh Terher, Oppenor, dan Gustav Heinrich von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1933 di Sangiran, Jawa Tengah. Manusia ini diketahui hidup sekitar 300.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo soloensis: volume otak mulai 1000 cc hingga 1300 cc, tinggi badan mencapai 210 cc, struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu Homo sapiens. Jenis ini memiliki nama Homo sapiens yang berarti manusia cerdas. Manusia purba ini diduga hidup antara 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo sapiens: memiliki volume otak yang lebih lebar daripada Meganthropus dan
Pithecanthropus, yakni sekitar 1350 sampai 1450 cc, tinggi badan antara 130 sampai 210 cm, berat badan antara 30 sampai 150 kg. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang dimaksud meramu. A. Kehidupan sosial. Hidup nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil, sangat bergantung pada alam, tinggal di dekat sumber air atau sungai, dan hutan. Yang B. Teknologi, yang dimaksud kebudayaan batu tua atau Paleolitikum. Alat-alat masih kasar dan dominan terbuat dari batu. C. Peralatan. Peralatannya yaitu kapak perimbas untuk memotong dan kapak genggam lebih kecil. Alat-alat tulang yang dimaksud dari tulang atau tanduk. D. Kepercayaan. Di kepercayaan tersebut muncul praktik penguburan, bukti lukisan dinding gua yang dimaksud cap tangan untuk menghormati arwah nenek moyang atau kekuatan gaib. Yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Yang A. Kehidupan sosial. Di kehidupan sosial mulai hidup menetap di desa-desa kecil, gotong royong menjadi ciri khas, mengenal sistem kemasyarakatan yang lebih teratur. Yang B. Kehidupan ekonomi. Di kehidupan ekonomi biasanya bercocok tanam, yaitu menanam padi, ubi, keladi, pisang, dan lain-lain, dan berternak. Menerapkan sistem barter, yaitu pertukaran barang. Dan yang C yaitu teknologi. Teknologi, kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Alat-alat sudah diasah dan lebih halus, lebih efisien. Yang D. Peralatan. Peralatannya ada kapak lonjong untuk pertanian menyebar dari Asia ke Indonesia, dan selanjutnya yaitu kapak persegi untuk mengolah tanah dan memotong, dan yang terakhir perhiasan dari batu mulia. Ini ada yang terakhir juga, yaitu gerabah dari tanah liat. Yang E sekarang yaitu kepercayaan. Megalitikum atau batu besar. Muncul animisme dan dinamisme, mendirikan bangunan-bangunan batu besar sebagai sarana pemujaan atau penghormatan roh nenek moyang. Contoh, punden barudak, menhir atau tugu batu, dolmen, meja batu, kubur batu, paruga, dan sarkofagus. Yang ketiga yaitu masa Parudagian. A. Kehidupan sosial. Di kehidupan sosial lebih kompleks, muncul pembagian kerja atau golongan yang dimaksud undagi, pedagang, dan petani. Yang B yaitu teknologi, kebudayaan logam. Manusia sudah mampu mengolah logam, perunggu, dan besi dengan teknik peleburan. B. Teknik pembuatan bivalve yang dimaksud cetakan setangkup, dan ecir perdu. Maaf jika ada salah kata, soalnya saya nggak tahu, yaitu cetakan lilin. Yang D. Peralatan nekara, perunggu atau gendang besar, kapak corong, bejana perunggu, perhiasan perunggu, arca perunggu, dan alat-alat dari besi. Yang E. Kepercayaan. Pemujaan terhadap roh nenek moyang masih kuat, terlihat dari upacara-upacara besar yang menggunakan hasil budaya perunggu.